Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini gue akan share pengalaman ya, mungkin jadi pengalaman pahit tapi berharga banget buat gue. Dan pengalaman ini gue jadiin pengalaman untuk memotivasi orang lain, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang sekarang nonton ini juga bisa dapat ambil hikmah dari pengalaman yang gue rasain. Jadi pengalaman yang gue pengen ceritain adalah setelah gue lulus S2, banyak banget ujian-ujian yang gue rasakan dan itu dalam jangka waktu yang panjang. Dan itu nggak masuk akal sebenarnya. Jadi setelah gue lulus S2, ternyata harapan gue adalah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, gitu dengan status gue sebagai lulusan S2, mendapatkan pekerjaan yang lebih ideal untuk gue, dan pendapatan yang lebih masuk akal untuk kehidupan di Jakarta. Tapi ternyata malah sebaliknya. Jadi pada saat gue lulus S2, gue kena PHK di kantor dengan alasan yang sepihak juga dari kantor gitu, tapi gue bisa makluminya ya karena ada masalah finansial ya. Terus juga nyari kerjaan pada saat itu sulit, dan gue statusnya udah berkeluarga dengan satu orang anak gitu. Nah, proses mencari pekerjaan ini berlangsung selama bulat 12 bulan gue nganggur, sampai pada akhirnya gue dapat pekerjaan yang lumayan juga gitu. Nah, pada saat nganggur ini gue masih merasa nggak terima gitu dengan fakta yang ada gitu, dengan takdir yang gue jalani saat itu gitu, karena harusnya setelah lulus S2 terus pengalaman kerja juga ada, dan bahkan berbagai macam pengalaman yang udah gue jalanin harusnya gue bisa dapetnya dong gitu. Walaupun dan pada saat itu malah pandemi itu udah berakhir, teman-teman. Jadi saat gue lulus S2 itu tahun 2002, dan perusahaan itu mulai bergeliat lagi untuk melakukan rekrutmen lagi, dan gue malah sulit dapat pekerjaan gitu. Gue nggak tahu ya, mungkin banyak perusahaan yang baru survive terus dia mau menstabilkan kondisi finansial perusahaannya, jadi mengurangi rekrutmen. Mungkin itu juga jadi faktor kenapa gue sulit mendapatkan pekerjaan. Tapi ya, pada saat pandemi berakhir, mulai normal, terus sudah lulus S2, punya pengalaman juga yang gak sedikit gitu. Jadi gue mulai kerja dari tahun 2017 sampai ke 2002, itu berarti 5 tahun punya pengalaman. Tahun malah nggak dapat kerjaan sampai setahun gitu, ditambah punya tanggungan istri dan anak gitu. Nah, tapi di situ pelajaran yang gue dapat juga banyak, teman-teman. Jadi di saat gue susah, ternyata gue mendapatkan keluarga yang menerima dengan ikhlas. Gue jadi bisa merasakan apa itu arti rumah, ketika tetap bisa menerima keterbatasan kita di saat titik-titik terendah itu. Terus juga ternyata Allah Maha Baik, di saat kita ada titik terendah pun kita masih bisa hidup, gue masih bisa makan enak gitu dengan berbagai macam support. Alhamdulillahnya gue masih punya support system yang bisa diandalkan. Terus juga alhamdulillah gue dikasih kerjaan, mungkin untuk, bukan mungkin ya, pasti untuk menjaga mentalitas gue agar tetap merasa gue masih bisa bertanggung jawab atas keluarga gue, gak nganggur banget. Karena pada saat menganggur pun gue aktif mencari pekerjaan, gue aktif ikut bootcamp. Ya nanti mungkin pengalaman bootcamp gue akan gue sharing di video berbeda. Terus gue bikin jadwal yang teratur, gue mulai rajinin ibadah, gue mulai mengangkat kebiasaan-kebiasaan buruk gue gitu. Banyak hal-hal positifnya sebenarnya, mungkin itu bisa menjadi kebiasaan yang sampai saat ini gue lakuin. Terus juga di saat nganggur itu, pada akhirnya sekarang gue bisa memotivasi orang lain gitu, motivasi orang-orang yang mungkin sekarang nonton video ini lagi nggak ada kerjaan, nganggur dalam waktu lama, juga punya beban keluarga, anak istri juga, yang mungkin juga secara latar belakang harusnya dapat kerja tapi enggak gitu. Gue pengen bilang bahwa gue udah ngalamin itu, dan gue nggak takut lagi akan masalah rezeki. Karena rezeki itu bukan seberapa banyak yang kita dapat, tapi berkah atau seberapa cukup yang kita dapat. Dan gue percaya dengan itu, jadi gue nggak takut lagi pekerjaan apapun yang akan gue alami. Gue nggak takut lagi PHK, karena gue yakin gue punya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tidak akan menelantarkan gue dalam kondisi yang parah gitu, dalam kondisi memprihatinkan. Bahkan di kondisi titik terendah gue pun, gue masih bisa hidup layak gitu, terlepas dari berbagai macam faktor ya. Bahkan waktu itu gue pernah sampai tidur di masjid gitu ya, untuk menghindari orang rumah yang tahu bahwa gue nggak dapat kerjaan gitu. Mungkin bagi sebagian orang lebay karena banyak yang lebih parah. Prihatin juga dengan kondisi teman-teman yang mungkin lebih parah. Tuh gue pengen bilang bahwa yakin aja, setelah ini semua lewat, teman-teman akan mendapatkan sesuatu yang teman-teman gak nyangka bahwa itu lebih baik daripada apa yang teman-teman doakan selama ini gitu. Dan gue udah merasakan itu sendiri. Dan masalahnya, ujian gak berakhir sampai situ, akan ada ujian-ujian berikutnya. Tapi dengan apa yang teman-teman rasakan saat itu, atau apa yang telah gue rasain pengalaman waktu itu, membuat gue udah lulus dari hal-hal yang seperti itu gitu. Udah lulus dari hal-hal ujian finansial, udah lebih ikhlas dalam ujian-ujian ketika gak mendapatkan pekerjaan,
udah lulus dari ujian-ujian ketika berat itu. Walaupun mungkin pada saat nantinya dihadapkan dengan ujian-ujian lain, gue akan harus belajar lagi gitu, lebih ikhlas lagi, lebih terima takdir lagi gitu. Tapi seenggaknya pelajaran yang gue ambil, gue rasa gue lebih baik dari orang lain. Dan gue merasa dengan hal itu bahwa setelah lulus S2 pun gue nggak bisa lebih baik dari orang lain gitu. Emang kita harus tetap merendah, kita tetap harus membumi, kita harus tetap merasa kita ini gelas kosong gitu. Kita ini harus rendah hati ya, bukan rendah diri. Kita harus merasa orang lain itu merupakan sumber ilmu referensi baru untuk kita gitu. Jadi kita nggak boleh meremehkan orang lain. Terus ketika kita bertemu dengan orang lain yang kondisinya lagi susah, kita bisa berempati dengan itu karena kita pernah merasakan itu gitu. Bukan sekedar orang kaya yang nge dengan susah duluan gitu dalam kerja, mungkin kita juga bisa menambah empati. Tapi kalau misalnya cobaannya langsung dari takdir, itu akan membuat kita lebih mengerti apa yang orang lain rasakan gitu. Kita lebih mengerti menghargai orang lain, memanusiakan orang lain gitu. Nah itu mungkin pengalaman yang bisa gue share ke teman-teman yang nonton video ini. Tetap semangat, tetap yakin bahwa Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari gue, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.